yang membuat diri kita itu kurang tenang, damai, bahagia, menderita dan sebagainya, itu karena diri kita itu tidak sadar akan kasunyatan ini. Jadi bagaimana caranya supaya rasa kita, jiwa kita itu selalu tenang, damai, bahagia? Yang membuat diri kita itu kurang tenang, damai, bahagia, menderita dan sebagainya, itu karena diri kita itu tidak sadar akan kasunyatan ini. Jadi bagaimana caranya supaya rasa kita, jiwa kita itu selalu tenang, damai, bahagia? Ayo bawa kesadarannya Bapak Ibu, bawa kesadarannya di kenyataan ini. Sadari, rasakan, dan saksikan kenyataan ini. Di saat kesadarannya itu ada dalam kasunyatan ini, maka ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rasa syukur dan sebagainya itu akan Bapak Ibu rasakan. Tapi di saat Bapak Ibu menaruh kesadarannya di sini nih, lompat-lompat terus Bapak Ibu. Lompat-lompat terus. Kesadarannya ditaruh di pikirannya, adanya ya lompat-lompat terus, dari pikiran yang lompat-lompat jadi menganalisa, jadi menilai dan sebagainya. Akhirnya apa? Rasanya jadi kacau, jadi nano-nano dan sebagainya. Jadi mulailah sadari, rasa, kesadaran kasunyatan ini. Nikmati kopimu kawan. Ayo pada ngopi giset. Ngopi dulu, nikmati dulu kopinya. Wis padha gawe kopi apa urung? Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayo coba kita bawa ke kesadaran kita untuk benar-benar menyadari dan merasakan rasa yang nyata. Menyadari dan merasakan ini kasunyatan ini. Di saat kita benar-benar merasakan kasunyatan ini, tenang, damai, bahagia akan muncul Bapak Ibu. Jadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya tidak perlu dicari, karena itu sudah ada dan nyata di dalam diri. Sudah nyata ada di sini nih. Ayo coba Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu sekarang sedang duduk, rasakan rasa di saat Bapak Ibu sedang duduk. Bapak Ibu sedang rebahan, rasakan rasa di saat Bapak Ibu sedang rebahan. Bapak Ibu sedang nyeruput kopi nih, nggak perlu kita memikirkan rasanya kopi. Cukup rasakan saja rasanya kopi waktu diseruputnya itu. Loh, rasa. Gunakan kesadaran rasa. Mulai rasakan yang nyata. Iya, kalau benar-benar sadar atau kesadarannya itu hadir di kasunyatan ini, ya pasti menikmati. Ketika menikmati, otomatis pasti bersyukur. Gerak menyeruput kopi saja bersyukur Bapak Ibu. Gerak seperti ini bicara bersyukur. Nah ini dari nanti kalau terus ini dikontinyukan, dipraktekkan, jadi apa? Jadi sadar syukur gitu loh. Karena syukur ya setiap saat bergerak. Jadi kesadaran syukur gitu loh. Dan waalaikumsalam untuk semuanya, rahayu, salam damai, bahagia dan sukses selalu untuk semuanya. Damaikan rasanya, damaikan pikirannya, damaikan getaran-getaran energinya dengan apa? Dengan sadar akan kasunyatan ini. Rasakan rasa yang nyata, rasa sejati, lan sejati ning rasa. Rasa sejati adalah di saat Bapak Ibu nyeruput kopi pahit, itu rasa sejati. Kan ada orang yang nyeruput kopi, kopinya pahit tapi rasanya berada di manis. Sehingga waktu nyeruput kopi yo sambat, waktu nyeruput kopi yo ndresulo, karena tidak hadir di rasa sejati. Jadi rasa sejati lan sejati ning rasa itu setiap saat kita praktekkan kok. Setiap saat loh.
Jadi terima rasa yang nyata yang disuguhkan oleh semesta kepada kita ini. Contoh, kita datang ke rumah teman atau kita lagi kemana kayak gitu, ke warung kopi atau gimana, di sana disuguhkan kopi terlalu manis, ya terima, nggak usah protes. Nah, rasa sejati adalah apa yang sedang dirasakan saat ini, itu rasa sejati. Sejati ning rasa karena menerima ya netral. Jadi sejati ning rasa itu netral. Dari penerimaan netral, yang ada hanyalah rasa syukur. Ayo kita hadir dalam rasa sejati lan sejati ning rasa. Happy kok Bapak Ibu. Nah ini ada nggak yang sedang mumet, bundet, rasanya nano pikirannya loncat-loncat terus? Ada apa tidak? Kalau ada, ini tanda kesadaran Bapak Ibu itu berada di pikiran. Karena sifatnya pikiran itu kemana-mana Bapak Ibu. Sifatnya pikiran itu liar. Loncatan pikiran ke sana cepet banget loncatannya. Cepet banget. Sreng lah. Dari loncatan-loncatan pikiran kita tidak sadar, otomatis akan terjadi apa? Reaksi pikiran, penilaian, prasangka, penghujatan, ketidakterimaan, dan sebagainya. Inilah yang akan membuat diri kita jadi Bapak Ibu aja. Ini yang membuat diri Bapak Ibu itu jadi kemerungsung hidupnya, kemerungsung pikirannya, kemerungsung rasanya. Dan bagaimana cara untuk mengatasi ini semua? Mari kita tarik nafas secara perlahan. Tarik nafasnya. Jeda sebentar, hembuskan secara perlahan, tarik lagi secara perlahan lewat hidung, beri jeda sedikit, hembuskan. Saat itu pikiran ini seolah-olah terrefresh, pikiran terrefresh gitu. Karena di saat kita benar-benar hadir, di saat kita menarik nafas kan hadir nih. Tarik nafas, kita hadir dalam setiap tarikan dan hembusan nafas nih. Tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Ini sama saja kita sedang merilis yang terpendam selama ini di kepala. Jadi yang di kepala itu sering-sering dirilis Bapak Ibu, ya itu tadi dengan bisa teknik olah nafas, bisa dengan teknik sadar nafas, bisa teknik dengan wiridan, bisa dengan keheningan, bisa dengan ya macam-macam sih. Untuk merilis. Kalau nggak dirilis, lama-lama berat Bapak Ibu. Contoh. Ini kopi, gelas kopi berserta kopinya ini keutuhan ini kira-kira beratnya berapa kilo? Ada nggak 1 kilo? Kira-kira ini ada nggak 1 kilo? Atau 50 kilo? Ada nggak? Kira-kira? Nggak ada 1 kilo kan? Nggak ada 1 kilo Bapak Ibu. Tapi kalau ini terus digenggam, nggak mau dilepaskan, lama-lama yang berapa itu? 25, apa itu 25, ya itulah intinya nggak sampai 1 kilo. Ini kalau nggak mau dilepas, terus digenggam seperti ini, lama-lama rasanya loh ya, rasanya lama-lama itu seperti 1 ton. Sininya gemeter, rasanya berat dan sebagainya. Sama ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pertama nggak mau melepaskan nih beban yang ada di pikiran, dan terus malah ditambah beban lagi, kepikiran lagi, lama-lama ngerememoh jiwanya, ngerememoh raganya, ngerememoh kehidupannya. Nah, bagaimana cara untuk melepaskannya? Itu tadi, sering tafakur bisa, sadar nafas bisa, olah nafas bisa, meditasi dan sebagainya, apapun sebutannya lah. Intinya apa? Kita itu merilis. Ya contoh sederhana itu tadi, dengan tarik nafas secara perlahan, tahan sejenak, hembuskan secara perlahan, dan rasakan di saat menghembuskan nafas, beban itu seolah-olah lepas, plong kok, sehingga nanti ini fresh kembali.
ininya fresh, jadi pikirannya jernih. Tapi kalau ininya banyak tumpukan sampah energi dari pikiran-pikiran ruwet, pikiran-pikiran keliru, lama-lama down sendiri. Lepaskan. Ayo dipraktekkan Bapak Ibu untuk merilis ini, merilis pikiran. Praktekkan dengan olah nafas. Tarik nafas secara perlahan semampunya saja. Nggak usah dipaksa, nggak usah dipaksa. Semampunya saja. Jadi tarik nafas secara perlahan, rasakan, sadari dan rasakan. Tahan sejenak, hembuskan. Kalau berat banget rasanya, menghembuskannya itu lewat mulut. Jadi kalau berat banget nih Bapak Ibu, kan ada nih orang yang katanya rasanya sangat sempit, rasanya sangat sesak dadanya, pikirannya sangat ruwet. Nah itu tarik nafas lewat hidung, tahan sejenak, menghembuskannya lewat mulut. Gitu. Ulangi, tarik nafas lewat hidung, tahan sejenak, hembuskan lewat mulut. Tarik lagi, tahan sejenak, hembuskan. Relax Bapak Ibu. Nah ini merilis pikiran-pikiran ruwet, merilis pikiran-pikiran yang selama ini embuh itu. Urip iku ora perlu dipikiri. Urip ora perlu mikiri Bapak Ibu. Hidup ini tidak perlu dipikirkan. Selama ini kan Bapak Ibu pikirannya memikirkan pikiran. Sebenarnya nggak perlu. Yang perlu apa? Yang perlu sadari siapa yang menggerakkan pikiran itu. Ya pikiran tetap berpikir. Cuman di saat kita tidak sadar, kita merasa bahwa diri kita yang berpikir. Ketika diri kita yang berpikir, mumet. Tapi kalau kita sadar, siapa yang menggerakkan pikiran itu? Jadi bukan memikirkan pikiran yang sedang berpikir, tapi menyadari siapa ya yang menggerakkan pikiran ini. Katanya kita nggak bisa apa-apa, bahkan menggerakkan tangan seperti ini nggak bisa. Lah kok pikiran bergerak? Lah terus yang menggerakkan pikiran siapa ya? Nah gitu loh. Jadi perenungannya gitu, bukan disuruh merenung malah pikirannya memikirkan pikiran. Merenung itu memikirkan siapa yang menggerakkan pikiran gitu loh. Di saat kita sadar siapa yang menggerakkan pikiran, enteng Bapak Ibu. Jadi kita bukanlah pikiran. Makanya kan selama ini apa yang sering muncul? Kita bukanlah pikiran, kita bukanlah rasa, kita bukanlah tubuh, tapi kita adalah yang menyaksikan pikiran, yang menyaksikan tubuh, yang menyaksikan ini dan itu. Nah itu loh penyaksi. Bukan masuk ke dalam pikiran, tapi sadar siapa yang menggerakkan pikiran itu. Siapa? Nggak mumet. Akhirnya nggak mumet karena menggunakan kesadaran. Tapi kalau menggunakan pikiran memikirkan pikiran, akhirnya pikirannya numpuk-numpuk. Ya gempeleng sendiri lama-lama. Oh hidup ini indah kok Bapak Ibu. Hidup ini indah. Hidup ini luar biasa.